hal baik yang bisa kita lakukan, jangan sampai tidak kita niati liwajhillahi ta'ala. Apa wae barang apik sing mau lakoni, usahakan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Yang pertama adalah semua ketaatan yang kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sulit kita lakukan. Super sulit. Ini butuh latihan panjang untuk mencapai derajat ini. Yang kedua, al-amal toma'an fis sawab wa haraban minal iqab. Ini rata-rata kita punya. Sampean sholat, sampean zakat, sampean puasa, siapa tahu kamu akan masuk surga atau minimal selamat dari neraka. Paham gak? Ikhlas tingkatan ketiga, kamu mencoba baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hidup kamu atau memperbaiki hidup kamu, menjaga kamu. Kamu jaga sholat misalnya, supaya Allah ta'ala selalu menjaga kamu. Kamu melakukan, gak usah ngel-ngel, kowe mau coba waqiah, enek nih gini contohnya, ya. Mari bab tawakal masuk bab ikhlas. Ya kul huwallahu ahad itu surat. Tapi ikhlas sih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, akhlis wada alla turida bi taati illa taqarruba min ilahika dzil kila. Anten beberapa nuskah ini ku dzil ula padha elek dzil kila mangke. Akhlis ikhlas sira. Akhlis murnekno sira. Asal maknane ngono. Akhlis ikhlas sira. Wadau tawi ikhlas iku Allah turida yen orang ngarepake sira bitaatin kelawan pengabekti, iku Allah turida yen orang ngarepake sira bitaatin kelawan pengabekti, illa taqarruba angin marek min ilahika sangking pangeran ira dzil kila kang duweni pangreksa. Dzil kila kang duweni pangreksa. Semua hal baik yang bisa kita lakukan, jangan sampai tidak kita niati liwajhillahi ta'ala. Apa wae barang apik sing mau lakoni, usahakan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa nuskah niku dzil ula, padha wae kang duweni kaluhuran, berarti kalau dzil kila kang duweni pangreksa. Tapi ikhlas itu ya macam-macam. Mriki ini didhawuhaken ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Yang pertama adalah semua ketaatan yang kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sulit kita lakukan. Super sulit. Ini butuh latihan panjang untuk mencapai derajat ini. Yang kedua, al-amal toma'an fis sawab wa haraban minal iqab. Ini rata-rata kita punya. Sampean sholat, sampean zakat, sampean puasa, siapa tahu kamu akan masuk surga atau minimal selamat dari neraka. Paham gak? Ya bara. Wah kayak mana ngono mesti. Inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha ila akhirih. Pokoke piye amrih gak mlebu neraka iso mlebu. Oke. Itu ikhlas tingkatan kedua. Paham ora? Ikhlas tingkatan kedua. Ikhlas tingkatan ketiga, kamu mencoba baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hidup kamu atau memperbaiki hidup kamu, menjaga kamu. Kamu jaga sholat misalnya, supaya Allah ta'ala selalu menjaga kamu. Kamu melakukan, gak usah ngel-ngel, kowe mau coba waqiah, enek nih gini contohnya, ya. Bener. Di mau. Sempat mau coba aku. Al-martabah asalisa al-amal li ajlillah, li ajli annallah yughnihi fid dunya. Kamu mencoba amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kamu dibuat kaya oleh Allah di dunia. Artinya dibuat kaya, kamu dibuat tidak tergantung atau memiliki ketergantungan dengan orang lain. Misale kaya qira'a surat al-waqiah. Wes, ya ta. Mbon dina maca waqiah. Awakmu bendina maca waqiah ta?
Tujuanmu apa? Supaya kamu tidak merepotkan orang lain. Siapa tahu Allah Ta'ala menakdirkan kamu menjadi pribadi yang mandiri, pada akhirnya tidak tergantung dengan siapapun. Oke, ini ku tetap ikhlas, tapi ikhlas paling ndek. Gimana ya? Dimana kita menyapa Al-Quran untuk mendapatkan hadiah-hadiah kecil di dunia. Paham ya? Iya Pak. Peng piro biasane wakiahan? Kok peng 3 to? Peng 3 iku kan ketoke, peng ewon lho wong sing wakiahan bisa sakmono 1000. Luar biasa itu. Kowe mandi ya sugih tenan kowe. Nek mandi, oh iya tergantung, lah piye? Tapi bagus. Sik, awak mulai pas mulai ngono ya wakiahan. Hah? Nyapa kok gak Pak tak yakin kowe? Dah. Istiqomahno, yakin toh. So, Abdullah bin Mas'ud suatu ketika ditanya oleh sahabat yang lain, kira-kira apa yang akan kamu siapkan untuk anak-anakmu ketika kamu meninggal? Gak ada kecuali waqiah. Enggak ada kecuali waqiah. Nggih. Kulo cilik wis didhawuhi mbek apa? Ndres le waqiah le ben gak angel uripmu. Nggih. Nggih. Mana aku bal-balan ya pangga waqiahan, aku mancing. Lah, iya Pak. Iki saya ora melu mancing kowe. Iya, atau. Nyanding atau. Waqiahan aku, piye anggitmu? Mergo aku dhewe makane gak waca ping 14. Oleh wis mari kok 14 mulai aku mancinge. Lho iki takon arek. Yo, atok ana, gambuk ana. Kosim kuwi ngowah tok. Wae ndonga tok. Amin. Wes. Ora jelas belas iki. Enggak apa-apa. Enggak, ya ora mergo apa-apa. Karena kita sudah berada di situasi sing gak nyaman saja. Kalau kita ketemu maghrib, waqiahnya belum. Wis ngono tok. Ora kok mergo piye-piye ora. Masalah sugih gak sugih iku ukurannya di sini. Cukup itu ukurannya di sini. Dan hanya Allah Ta'ala yang mampu membuat kita merasa cukup. Masya Allah duwe apa ae kalau tidak diberi rasa cukup, naudzubillahi min dzalik, hatam gue. Kamu punya segalanya, tapi ketika kamu punya saudara atau tetangga yang tahu-tahu menurunkan motor baru, atau mobil baru, atau hanya sekedar kulkas baru, panik gue. Iya, gue tas tuku TV misalnya, kuwedi tuku TV. Kudune mau syukuri apa piye mau delok ambek dulur-dulurmu ambek kanca-kancamu wis. Tapi kalau kamu tidak diberi rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada orang yang beli televisi yang mungkin jauh lebih kecil dari yang kamu beli, kamu wis panik. Lah yo, wong iki ketok gak patek bejaji kok yo kuat tuku TV. Lho malah ngono metu kowe. Paham ora? Dan itu sangat berbahaya, penyakit itu. Iku politren gak ngatasi. Loh, artinya tidak mudah untuk ngatasi itu lho, paham ora? Wes, ikhlas saiki. Belajar ikhlas dalam segala hal. La taksidan ma'ahu ila haradid duna, ya ta? La taksidan ojo nejo temen sapa sira. La taksidan ojo nejo temen sapa sira ma'ahu sertane taqarrub, tulis mergo kadohan wisan. Ma'ahu sertane taqarrub ila haradid duna, maring sejo donya. Ila haradid duna, maring sejo donya. Jangan sekali-kali kamu beribadah punya tujuan. Artinya harus kamu latih. Jangan sampai kamu berbuat baik punya tujuan-tujuan yang bersifat dunyawiyah. Kathanaihim contohnya. Kathanaihim koyok pengalem bonone nas. Kathanaihim koyok pengalem bonone nas. Au nahwi dzaka utawa padane mengkono-mengkono sana tawassulan ing lantaran. Asale ngene, dadi lek cara kuwi gak sihir no asale ngene, lafate. La taksidan ma'ahu tawassulan ila gharadid duna kathanaihim au nahwi dzaka. Asale ngono. Aja sampai kebaikanmu hanya sebuah lantaran atau hanya sebuah proses untuk mencapai pujian-pujian orang lain. Supaya kowe didemeni wong, kowe dicocoki wong, kowe dilem-lem wong, kowe dipundi-pundi. Ngerti pundi-pundi ora kowe?
Angkat-angkat ngono, luar biasa, wong istimewa. Istimewa apa? Tidak bisa. Sa'id Ibnul Musayyib itu mengatakan bahwa semua dari kita itu tahta kanafillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang menghargai kita? Kenapa ada orang itu menganggap kita ini baik misalnya? Itu murni karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang dengan kita, kemudian menutup semua kelemahan kita. Sampai teman kita atau katakan orang lain nggak ngerti kalau kita seburuk itu, kalau kita sebusuk itu. Tapi fa'idha aradallahu fadihata rajulin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah ingin untuk menjatuhkan kita, ada beberapa itu fadihata abdin ahrajahu min tahti kanafihi. Kalau Allah sudah pengen menjatuhkan kita, maka semua tutupnya akan dicabut. Fadhaharat linnasi auratuhu. Fadhaharat linnasi auratuhu. Tahu-tahu satu persatu dari sekian banyak orang yang mengenal kita, tahu-tahu ngerti kelemahan-kelemahan dan kekurangan atau bahkan kebusukan kita. Pada akhirnya semua orang ngerti bahwa kita sebusuk itu. Awal-awal loh, makanya betapa pentingnya kita selalu berhati-hati. Karena tidak ada dari kita tidak punya keburukan itu, tidak ada. Ada semua. Semuanya ada. Hanya masing-masing kadang-kadang tidak ngerti, tidak tahu. Paham ora? Wes. Wahdhar lan rumaksa sapa sira. Wahdhar lan rumaksa sapa sira. Riyaan ing riya. Riyaan ing riya. Riya manane pamer. Muhbiton kang lebur apa riya. Muhbiton kang lebur apa riya. Li ibadatin maring ibadah. Semua yang sudah kita lakukan dengan penuh perjuangan jangan sampai hilang begitu saja karena kita pamerkan, atau karena dari awal memang naudzubillah tujuan kita memang riya. Wangzur lan ningalono sira. Wangzur lan ningalono sira. Wangzur lan ningalono sira ila nadzaril alimi maring oleh mirsani zat kang mudaneni, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakmula mongko sababe sampurno sapa sira. Fatakmula mongko sababe sampurno sapa sira. Kowe kudu belajar tenan untuk menghindari yang namanya riya, yang namanya suka pamer. Artinya suka memamerkan kebaikan-kebaikan yang mungkin ditakdirkan bisa kita lakukan. Wong sing takdirne lho pangeran. Nyapa kok mau pamer nih? Kok awakmu gak pamer tok ambek pangeran nyapa? Kok gak pamer ambek pangeran tok nyapa? Biasa saja. Misalnya kamu bisa sedekah misalnya. Kamu bisa berbagi. Yang ngasih rezeki siapa itu? Yang ngasih kesempatan kamu dan membuat kamu mau untuk berbagi siapa? Terus nyapa sebab awakmu kudu pamer mbek wong? Kecuali kowe panutan. Paham? Ketika apa yang kamu lakukan itu punya potensi untuk ditirukan orang lain. Siapa tahu ketika kamu berbagi, kamu menginspirasi. Bener ya? Bahasanya kan? Raro bahasanya. Menginspirasi orang untuk melakukan hal baik yang sama. Lah gak masalah. Lah cewek awakmu yo kusik. Sopo wis nurun awakmu lho sapa? Wis biar opo nek hujan wis. Aja. Pokok aduh. Tapi wong model ngene iki awet. Benar itu. Orang-orang yang kayak modelnya kayak Duja itu malah biasanya awet. Tapi wong iki pancen senengane pamer. Dawe Bishr Al-Hafi, seorang wali top ini. Gue malah bingung, sopo meneh we. Wali top. Bishr Al-Hafi itu mengatakan yakunu rajul murayan fi hayatihi wa ba'da mauti. Kadang-kadang kita ini saking sukanya pamer, kita ini bukan hanya pengen pamer ketika kita masih hidup. Bahkan ketika pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita kadang-kadang masih berharap bisa pamer. Wis mati, betul. Wis mati tapi jek pengen
Carane piye? Pamer wis mati tapi pamer. Caranya bagaimana? Kila lahu kaifa yakunu muraiyan ba'da mauti. Bagaimana cara kita pamer kalau kita sudah mati? Yuhibbu ayyaksuran nas ala janazatihi. Ketika kamu mulai berharap so aku nek mati muga-muga sing takziah wakeh lha kuwi. Kowe nek mati sing takziah wong 4, kambek wong 4.000 bangga ndi? Kowe nek sak wayah-wayah mati sing takziah wong 4, mbek wong 4.000, kowe seneng ndi? Yuhibbu ayyaksuran nas ala janazatihi. Ketika kita tahu-tahu terbersih dalam otak kita, wis melakukan semua amal-amal yang bisa kita lakukan sampai wong-wong akhirnya ngecap awake dhewe wong solih, menganggap kita orang baik. Terakhir kita tutup, aku kan jamaahku akeh. Wong sing demen mbek aku akeh, wong sing cocok mbek aku akeh, santriku akeh. Engko nek aku mati, sing takziah yo entek kabeh amalmu. Paham? Paham ya? Lah kowe gak mungkin ono sing takziah aja. Kowe iki aneh-aneh ya. Lah tenang. Kowe wis wangdur ila nadharil alim fatakmulat. Mulai kita latih untuk merasa cukup diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal kamu harus pokok dalam semua perilaku kita minimal kalau kita tidak mampu ka'annaka yarah. Kalau kita tidak mampu sebagaimana dawuhnya Nabi seakan-akan kamu mampu musyahadah melihat Allah Subhanahu wa taala, minimal bangun dalam otakmu fa innahu yarak. Allah selalu melihat dan mengawasi apa yang kita lakukan. Paham? Dan itu usahakan itu adalah sebuah hal yang sudah kamu anggap super cukup untuk menilai kamu. La tudhiranna fadilatan kaitu takot. Ngono ta terusane? La tudhiranna fadilatan kaitu takot. La tubrizanna liyungkiruka radhaila. La tudhiranna aja ngetokne temen sapa sira. La tudhiranna aja ngetokake temen sapa sira. Fadilatan ing kautaman. Kamu jangan berusaha menampilkan keistimewaanmu. Kaitu taqada drapun den yakini sira. Kaitu taqada drapun den yakini sira. Yakni ai annaka fadil. Ai annaka fadil. Kamu jangan terlalu pusing supaya orang tahu bahwa kamu istimewa. Wis gampangane ngono ya. Kowe aja sampai terlalu bingung, panik, mengupayakan segala sesuatunya supaya orang tahu kalau kamu luar biasa. Tapi la tubrizanna ojo ngedeng ke teman sapa sira. La tubrizanna ojo ngedeng ke teman sapa sira, radhaila ing pira-pira barang kang asor, ya entah itu naudzubillah maksiat atau minimal hal-hal yang buruk liungkiruka drapun padha ingkar sapa nas ing sira. Liungkiruka mencolot ya. La tubrizanna radhaila liyungkiruka drapun padha ingkar sapa nas ing sira. Tapi kamu jangan sampai kemudian berusaha menampilkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kurang disukai orang supaya orang-orang menganggap kamu orang biasa atau menganggap kamu adalah orang yang hina dina. Orang yang apa ya? Lek bahasa hina dina iki bahasane Pak Mi. Aku seneng bahasa hina dina. Bahasane Mbah Yemi. Mbah Yemi istimewa tenan. Tahun semono Mbah Yemi wis memiliki bahasa-bahasa sing. Nek kula kagungan paman pancen rada antik asmane Mbah Yemi dan itu memang nggih, memang antik. Berjajar pulau-pulau. Apa lagune iki? Lali ya. Sambung menyambung. Apa kuwi lagune ya durunge lho. Dari Sabang berjajar kulo-kulo. Apa? Kok kulo-kulo ya? Duduk kulo-kulo ya? Aku ciling ya. Lah di antara dawuh-dawuh kata-kata beliau itu hina dina. Kita ini harus merasa dan selalu sadar betapa hina dinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iku dawuh Mbah Yemi. La tubrizanna radhaila liyungkiruk.
Walaupun kamu tadi di awal diperintahkan jangan terlalu tampil jangan terlalu menampilkan keistimewaanmu, tapi yo ojo terus sembrono supaya orang kemudian membenci kamu. Paham ora? Ojo goblok-goblok awakmu yo an. Gak apa-apa. Yang penting saya dipuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh menghina saya. Kamu itu orang Islam. Ada keimanan, ada keislaman yang harus kamu angkat setinggi-tingginya. Nek wabeh wong gak cocok mbek awakmu kabeh, wong gak tertarik mbek awak, makane bodoh menyang gak oleh tenan, paham ora? Balance, paham ora? Jangan terlalu berusaha berdaya. Bah aku inginane bercerita Caimin, enek istilah berdaya. Aku jadi umat paham ya lafaz berdaya. Jangan terlalu berupaya untuk tampil istimewa, tapi jangan kemudian menjatuhkan diri supaya orang kecewa. Karena enek wong sing rasane putus asane ben terserah kamu boleh benci saya. Loh, kok iso? Kamu orang Islam, diperintah oleh Rasulullah untuk al-mu'min ilfun ma'luf. Orang mukmin itu harus membangun pribadi sebagai pribadi yang super menarik. Tidak boleh orang nggak tertarik karena ada keimanan, ada keislaman yang harus ia dakwahkan. Paham gak? Nah, itu makanya la tubrizanna liyungkiruka radailah.